Balik lagi di ngobrol balap. Yo, welcome back to ngobrol balap Yeay, episode tiga 3. ya, Pak, ya. Ini udah mulai, kita mulai ya guys. Oke. Agak kaget ya. Halo guys. Bertiga kita sekarang. Alhamdulillah Tiwi sudah kembali. Dia Sudah kembali. Ya. gimana? Questnya belum. Ya, Oh. yang satu tadi kayaknya masih kurang enak badan guys. Padahal udah cek kamera tadi. Ya nanti semoga selanjutnya ya guys. Ya kita tunggu aja. Yoi. Biar makin seru obrolannya nih. Asik. Aduh. Yoi. Ini perkenalkan saya Franz Herman ya. Oh, Saya teman Kimi Antonelli beda kelas. Beda kelas makanya nggak diajak kemarin ya. Aduh. Saya Rebecca Donaldson muslimah. Masya Allah. Ditampol gue sama Faisal kali. Tadi saya mau pakai ini aku backgroundnya Verstappen tapi kita masih belum menemukan solusinya jadi Iya. yaudah lah ya. Ya udahlah ya Gambar nanti. Gambar manual, Pak. Gambar manual di belakang sini. Oh, gambar. Aduh. Gimana Tiwi kemarin setelah nggak ikutan? Padahal pengen nyepping ya. Setelah mengikutan sebenarnya aku rada gemes ya karena aku nonton gitu. Cuma aku nggak bisa ikut menanggapi 2 minggu lalu ya. Iya sayang banget ya. 2 minggu ya ternyata. Iya. Ya jangan lupa guys, habis ini 2 minggu ke depan kita langsung setiap minggu ketemu terus. Jadi pantengin. Kemarin Sali udah YouTuber banget. Gimana Sal ngomongnya Sal? Jangan lupa like dan subscribe. Oh, like dan subscribe Franz Herman. Iya. Aduh. Kasih tutup dong di mana tombolnya. Iya, tombolnya di mana Sal? Di mana Sal? Belum ada kayaknya di bawah sini gak sih? Bawah sini ya, bawah sini. Ini. Aduh. Memang tapi YouTuber magang. ya YouTuber magang kita bertiga ini nggak apa-apa ya. Ya ngobrol seadanya guys ya. Bagaimana lagi? Tapi kemarin Franz Herman ini sangat-sangat ini ya. Sali, gimana Sali? Ya ini udah senang banget ini Tiwi pasti karena Franz Herman ini. Boleh diberi tanggapannya dong buat yang ini fans Somres. Kompresnya dulu gimana? Fans Kompresnya? Ah, saya. Iya, Anda. Aduh. Gimana ya? Mau bahas dari kualifikasi yang hancur tidak usah, tapi tesnya saja yang lumayan ya. Kualifikasi sangat hancur lebur. Tapi resnya mantap banget. Oh, sesuai dengan perkataan bosnya. Gimana tuh? Mbah Fred ngomong apa? Katanya mobilnya bisa finish nomor 45 ya, lumayan lah. 46 miss sedikit. It's okay. Strategi berjalan, safety car, PSC cukup membantu. Terima kasih. Terima kasih kepada De Antonelli ya. Ya. Yoi. Tiba-tiba ada yang ngechat aku kemarin pas lagi kayak gitu kan. Coba lihat gitu. Ini McLaren mau diturunin apa turun sendiri katanya. Waduh. Iya tuh, si orang-orang itu mau turun sendiri apa diturunkan oleh King Ferrari? Langsung saja mending. Pelan-pelan abangku, pelan-pelan ya Allah. Dipuji tidak tumbang, dihina tidak tumbang, Dipuji kita jumawa. Enggak gitu dong. Apa dihina tidak tumbang, dipuji jumawa bang gitu. Jumawa, Bang. Nah. Dipuji tidak pernah sebenarnya, Mas. Oh, dia puji tidak pernah. Kemarin Leclerc langsung ngomong loh pas ditanyain kan, abis ini kan Monaco gimana setelah ngeliat mobilnya kayak gini, terus akan ada chance menang nggak gitu, terus langsung dia jawab enggak katanya. Aduh. Dia nggak kayak tahun lalu loh. Tahun lalu masih kayak oke, kayak semangat gitu mas.
Iya Cuma banget sekarang banget. nonton Ferrari nomor 45 sudah suatu keajaiban itu, sumpah. Itu bukan 45 ya. Itu enggak 45 Sal. Itu juara satu harapan. Harapan. Ya, nomor 1, 2 harapan itu sudah suatu keajaiban. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Harus harus di ini ya, disyukuri ya. Aku sombong, sombong. Tapi Udah kenapa mereka baru mulai klubnya tuh di lap-lap akhir tuh, aku heran kayak. ketolong Mulai, apanya yang mulai? apanya yang mulai? Apanya yang mulai ya? Astagfirullah. Aduh. Kayaknya ini deh, ya ketolong Strategi VSC sama nggak sih? jujur dulu ya. Strategi ini pas apa si Hamilton bolong, Hmm. Leclerc juga apa, malah sudah awal masuk pit duluan, Iya, iya, iya. jadi mesti bisa masuk lagi kan. Ya kayaknya itu sih memang karena apa namanya? Nah, timingnya pas. Jadi emang lagi beruntung aja. Maaf ya, bukannya gimana-gimana, tapi emang beruntung mereka race kemarin itu tiba-tiba Pak D Hamilton golong ya kan, yang suruh masuk udah ntar dulu gitu kan. Kita belum punya opsi. Gitu. Apa si itu masuk Leclerc, habis itu yang kasihan ya Leclerc kan tiba-tiba terus pas lagi safety car juga dibilangin kan mau masuk nggak gitu, Hamilton nggak masuk, ternyata Hamilton masuk jadi dia lewat dulu tuh gitu sih kayaknya. Tapi apa? Strateginya mantap lah, mantap. Mantap. Alhamdulillah itu Tapi lagi pas. tapi ada yang disayangkan. Apa tuh bang? Rekannya Leclerc sudah bukan Sainz, jadi tidak ada yang mentowing beliau. Aduh, udah. Pas lagi berantem malah disalip tuh. Waduh. Oh ya ampun, jahat sekali bapak-bapak satu itu. Gak ada dong, mana ada WDC disuruh ngalah. Kalau bisa Mau. kalau bisa dia yang maju. Kalau Sainz bisa tuh, kalau Sainz mau itu. Kalau Sainz mau, nunggu pasti. Kayaknya. Tapi nunggu sih mungkin gitu. Tapi ya bener sih, ban hardnya 19 watt. iya. Ya karena hardnya cuma pakai C3 kan, C3 doang. Jadi ya cepat juga itu sebenarnya. Tapi kan emang apa namanya di Imola ini kan emang nggak terlalu apa ya, temperaturnya nggak terlalu panas gitu loh, jadi mereka berani nurunin yang itu gitu kan. Terus apa lagi Ferrari Kelokannya doang mungkin ya yang bikin apa ngeri tuh. Iya karena kalau di Imola tuh mungkin Imola kan emang ini kan Theo apa namanya, dia tikungannya banyak tapi itu tuh cepet gitu loh, bukan yang berhenti banget baru belok, enggak, dia kayak langsung set gitu. Ya itulah kayak Franz Hermann tiba-tiba masuk kemarin itu kan di tikungan cepat itu kan. Lucu banget ya. Iya. Tapi itu ngebuktiin ini sih. Temennya Gokil. Kita dengerin dulu dari yang Franz Hermann ini nih, gimana? Yo. Sebelumnya aku mau ngasih tahu mungkin buat yang nonton ini atau buat kalian semua, please nonton cuplikannya. Si Verstappen kasih paham ke Piastri dan teman-teman di belakang gimana cara ngegoceknya. Kayak kita bisa bilang kan, banyak orang yang bilang kayak kok dia mulu sih, kok jago, kok gini. Nah nanti aku akan share linknya ke Mas Ap untuk upload di bionya. Nah kalian harus lihat kayak mana, kayak cakep banget tuh dia habis ngegocek. Manasin restart, abis nge-restart langsung jus. Itu banyak meme-nya tuh. Bener-bener kayak abis manasin pelan-pelan. Piastri ngikutin kan tuh, kayak oke gitu. Gue mau ngambil nih. Pas habis diambil langsung pakai DRS kan itu ya langsung. Gak bisa dong, kan di depan. Masa dia ada DRS? Mungkin deh. Kalau kita lihatnya cepet banget. Iya emang kenceng banget sih. Ganti itu apa namanya? Apa? Yang mana? Yang side pod apa di floor? Enggak.
yang hidungnya ganti. Oh hidungnya, oh iya Kan emang dia ngomong si Yuki. Tsunoda sama Franz Hermann emang beda ya kemarin. Ah, Hmm. kita tuh. Ya udah seneng. Tapi si Tsunodanya juga bagus gak sih? Dia tuh kayaknya dapat tim order untuk menahan kan beberapa driver lain di belakang biar nggak ngeduluin yang lain. Kayak kalau nggak salah Ferrari deh. Enggak, itu Piastri. Dia dibilang kan, tahan belakang kamu Piastri gitu kan. Nah iya gitu. Nah, pas Piastri pas mau ngelewat kayak langsung set gitu loh. Katanya suruh tahan kok tiba-tiba lewat, aku bilang gitu kan. Loh. Tapi lumayan lah, Menteri lumayan. pertahanannya nggak sanggup. Belum. Masih. Apa mobil itu Anda berharap apa ini? Tapi dia dari 20 jadi dapat poin loh. Sama gerobak merah bro. Gerobak merah naik 10 ya? 12 sama gerobak merah itu. Gerobak merah naik 10 berarti. Naik 11,4 enggak 7. 7. 7 sama 6. Jadi tetap kerenan Tsunoda. Tsunoda dari 20 naik ke 10. Tsunoda benar dari Ya, belakang. ya. Dari pit lagi, bukan dari grid loh, dari pit loh dia. Gerobak guys. Yang belakang gerobak. Jadi Franz Hermann ini Dan ini nggak sih Tsunoda akhir-akhir ini udah jarang misu. ya udah jarang misu. Udah jarang marah-marah, mungkin dia udah merasa. Wah, marah-marah ya, denda. Kenapa? Marah denda wih. Ya kita dukung Carlos Sainz Junior, senior aja lah. Yoi, biar kita bisa melihat misu-misu beliau ini. Misu beliau ini walaupun Ya ampun, balapan semua. Kalau dari Mas Kita At, misu-misu. gimana Tio? Kalau dari Mas At gimana pendapatan tentang race kemarin, atau kamu ada melihat yang seru? Yang pasti menurutku sebenarnya race-nya tuh nggak terlalu apa ya, nggak sepenuhnya menyenangkan gitu loh, karena ada beberapa poin yang ya udah main kereta-keretaan aja gitu loh, tapi ketolong. Pertama banget itu Franz Hermann menyalip pas tikungan pertama itu. Tikungan pertama apa tikungan kedua? Itu kelas banget gitu loh. Maksudnya kita tahu Piastri itu emang bisa nyamain sama Verstappen gitu loh. Tapi di tempat ini kemarin itu kita dikasih tahu bahwa ya emang kelasnya Verstappen itu masih di atasnya Oscar gitu loh, masih di atasnya Piastri. Karena kemarin pas dia, kalau kita lihat sebenarnya reaction time-nya itu kalah loh Max itu sama Piastri. Nah, cuman yang jadi kekurangannya Piastri kemarin adalah dia nutupnya Russell, bukan nutupnya Max gitu loh. Sedangkan dia tuh dapat dari kanan banget. Dia walaupun mungkin mikirnya dari kanan nggak mungkin masuk gitu loh, karena biasanya tikungan itu emang diambilnya dari dalam dulu, dalam baru ke dalam lagi gitu kan. Jadi dia mikir oh aman nih gitu kan. Nah tapi di situ kita dikasih tahu kelasnya Max langsung diambil set gitu. Itu kayaknya senggolan dikit set gitu loh kayaknya di belakang. Agak kaget juga Piastri tuh. Itu yang paling seru menurutku ya, karena ya soalnya habis itu udah kan Max di depan aja terus, udah nggak bisa disalip-salip lagi. Banyak yang nanya kayaknya, mungkin ya aku juga nggak tahu ya, tapi kalau dilihat kan di Imola ini temperatur ban itu nggak terlalu berpengaruh gitu loh. Kalau sebelum-sebelumnya temperatur ban yang optimal itu kan sangat-sangat berpengaruh sama race ya. Makanya McLaren bisa bener-bener dominan gitu loh. Nah di sini kemarin kalau nggak ada safety car mungkin Max itu bisa dibilang dominan gitu loh, karena pasti jauh banget itu. Sebelum ada safety car aja udah jauh kan gitu. Nah habis itu ketolong safety car tuh dia. Nah jadi pertama itu, yang kedua adalah ini buat aku Adek Kimi. Kemarin kebetulan aku juga teman kelasnya Adek Kimi, teman kelasnya Kimi, cuman beda kelas sama aku, satu kelas sama Sali ya Sal ya. Jadi kita nggak dibagi ke sana, jadi kita nggak diajak ke sana. Itu seru banget loh, tapi sayangnya karena Om Toto nggak ada kemarin ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba mobilnya jadi bermasalah guys, ya nggak sih? Benar, itu kenapa sih baterainya kan? Nggak tahu, apa jangan-jangan kayak McLaren ada kunci pas di dalam mobilnya itu kayak kemarin kan pas di Miami gitu. Nggak tahu sih, aku juga belum baca lagi ya, tapi
Enggak, itu sengaja biar bisa dada-dada ke supporter, Mas. Nah, sengaja itu. Soalnya kayak kita lagi main game mobil-mobilan aja gitu, kayak kan dia nikung terus kok pelan Iya. terus dia langsung ngambil minggir kan ke rumput. Nggak bisa say hi ke fansnya Iya, kan. langsung. Hai. Itu sangat Teman-teman kelasku. kalian bisa mendadahiku dari sini gitu kan. Itu sih sayang banget itu. Terus kita nggak boleh lupa mungkin satu lagi sebelum race itu ada Tsunoda yang agak mengerikan, bukan agak mengerikan, sangat-sangat mengerikan, mobilnya kebalik ya kan, sampai kayak gitu banget. Alhamdulillahnya dia hancur. Itu yang aku sebenarnya aku bingung harus seneng, harus ketawa atau sedih ngelihatnya karena ada meme-nya. Bukan. Iya. Meme-nya itu jadi kan kalau teman-teman lihat apa sayap depannya itu kan pecah, hilang kan? Itu kayak ada yang menjulur keluar. Nah, itu disamakan dengan fotonya Lightning McQueen yang lagi menjulurkan lidah juga kalau nggak salah. Jadi kayak lah gimana sih aku bilang ini, jadi aku harus sedih apa gimana gitu loh. Tapi ada yang kayak gitu. Nah, tapi itu tuh kita ngasih tahu bahwa pertama F1 udah se-safety itu, ya kan? Buktinya dengan kecepatan segitu dia masih bisa keluar dengan dengan energinya sendiri, nggak perlu dibantu orang. Berarti kan emang se-safety itu. Tapi ya semengerikan itu juga gitu loh. Sampai mobilnya hancur. Gitu ya. Dan untungnya nggak ada kayak ya kebakar segala macem ya. Ya Hancur alhamdulillah. gitu. Thanks to Halo lah pokoknya. Ya thanks to Halo sama ya segala macamnya dari tangki bahan bakar dan segala macam. Sama satu lagi itu sangat-sangat bermanfaat buat tim lain karena floornya kelihatan pas siu gini kan, kelihatan floornya. Iya lagi. Ya kan, itu tinggal diberhentiin, diambil set, di zoom. Wah, kelihatan gini di bawahnya gitu kan. Mana itu mereka abis anget-angetnya manajemen ya segala macam manajemennya, terus mesinnya diperbaruin juga kan sama si Horner. Gitu. Emang Terus lagi ada satu lagi. naik-naiknya. Emang mereka lagi naik-naiknya. Dan ada satu lagi menurutku yang lagi seru banget kemarin race itu. Aston Martin, guys. Aston Martin. Jangan lupakan Mbah Alonso. Kapan lagi? Coba. Selama race nih tahun ini, baru kali ini dua-duanya bisa lepas dari Q3. Ya kan? Kita tepuk tangan dulu, guys. Gokil. Walaupun pas race-nya tidak bisa membuahkan hasil yang sama karena yang aku tahu mereka itu salah ngitung ban gitu loh, Tio. Jadi kan kenapa mereka bisa masuk Q3 karena mereka gimana? Ban barunya udah habis kayaknya. Ban barunya udah habis yang medium, sedangkan mereka paling cepat pakai yang medium. Kalau pakai yang soft yang C6 kayaknya mereka itu cepat banget di awal tapi di akhir udah mulai kehilangan traksi dan segala macam. Jadi emang yang paling optimal pakai yang medium. Makanya kemarin mereka bisa Q3 karena itu kan. Pas mereka ganti jadi medium, keluar masuk ya kan. Jadi masuk Q3. Itu nah, katanya Mbah Newey sih nggak ikut-ikutan ya di situ, tapi bisa jadi kan. Cuman ngeliat dikit set, ininya digeser dikit, ini miringin dikit gini gitu kan mungkin. Kalau dari aku sih mungkin 3 itu ya yang paling harus diingat dari race kemarin. Mungkin ada tambahan nanti gitu kan. Tapi kalau top 3-nya yaitu Franz Hermann, terus apa tadi aku bilang yang kedua lupa lagi. Kimi. Antonelli sama ini Aston Martin. Gitu. Nanti bisa lagi diceritain. Tambahin. Apa. Rally Dakar ala Alpine. Aduh, baru masuk itu langsung dung. Waduh. Ini datar. Ya kan, duo nyusuk. Ya Allah. Itu kalau Pinto ya baru masuk, katanya Mbah Briatore. Nanti ini kan kalian tahu kan dulu Mbah Briatore itu ada kasus crash gate itu. Yang pas di Renault. Dulu kan beliau ya sempat megang di Renault juga. Jadi dulu kalau nggak salah Singapura, jadi sengaja dia dibikin melintir sehingga keluar safety car.
Nah itu menguntungkan Alonso gitu kan, dan akhirnya Alonso menang gitu loh. Nah sekarang Mbak Briatore kayak gitu. Kemarin ada meme-nya lagi, Mbak Briatore ngomong ke Colapinto, tolong nanti di lap kesekian tabrakin lagi biar keluar safety car, biar Gasly maju. Itu juga kemarin ada tim ordernya loh, Gasly tiba-tiba disuruh Yang korban itu. dilepas Oh, gitu. Biar Leclerc. buat nomor 14-15, astagfirullah. Astagfirullahalazim. Nah, iya nomor 14-15 apa? Ya kan mencoba lo, namanya berusaha. Manusia tuh harus berusaha terus Sal. Aku kira biar tidak malu sama Lucy. Lo. Oh iya, aku juga mau nambahin tentang race kemarin ada Selain Franz Hermann gimana? Selain Franz Hermann ada datang dari kubu biru Williams, Wis. Alex Albon. Alex Albon versus Leclerc versus Hamilton. Itu juga yang bikin seru sih, karena kayak kapan lagi kita ngeliat mobil Williams setelah bersekian lamanya kan. Nah, ini akan dilihat. Iya, dan ya itu dia kejar-kejaran kan lo sama Leclerc, terus taunya di pepet, terus kena pasir deh. Ada udah. Tapi kayaknya nggak kena ini ya, nggak kena penalti ya, cuma di invest doang. Siapa Leclerc-nya? Iya, Leclerc. Ya kan karena langsung disuruh sama race engineer-nya, kasih posisinya gitu. Pas posisinya. Iya. Tapi ya kalau misalkan ngomongin Williams, yang sedih adalah favoritku yang kedua itu adalah Mas Sainz ya. Lagi-lagi dia tidak bisa berdempetan. Sebenarnya menurutku Akademi Red Bull ini sangat-sangat keren ya. Kita tahu sendiri ya kan. Albon Red Bull, Sainz Red Bull, Gasly Red Bull ya kan. Tsunoda jelas Red Bull, Hajar, terus siapa lagi ya? Di situ. Kayaknya itu deh udah yang Red Bull ya. Kalau dilihat kemarin itu kan apa namanya? Bisa gitu loh, mereka bisa mungkin 67 atau 56 itu masih bisa gitu loh mereka. Cuman lagi-lagi kenapa harus yang dikorbanin Sainz ya? Ya nggak sih guys? Iya, paham. Benar. Kalau secara statistik poinnya juga, kalian lihat gak sih Albon tahun ini tuh, wah poinnya udah banyak banget. Udah 30 nggak sih 6 race ini dia? 30-an, sedangkan Sainz 30 kemarin kayaknya deh. 30 kemarin deh kayaknya, coba dicek. Coba kita lihat lagi ya guys. Maaf yang kali ini masih belum ada gambar-gambaran karena kita masih jadi kita ngeliat mandiri dulu ya guys ya. Albon 40 guys. Albon 40 ternyata. Carlos Sainz cuma Iya loh. Kalau ngomongin ini jangan coba kalau teman-teman lihat sekarang nomor 10-nya itu masih Stroll guys. Posisi 10-nya masih Stroll loh. Iya lagi. Gila. Tapi dia nggak kelihatan gitu loh, Mas. Iya. Kayak tiba-tiba, wah dia di sana, udah di sana gitu loh. Loh. Ada balapan saja. Oh. Ya, maksudnya dia overtake kayak udah gitu, nggak yang wow, karena nggak kelihatan gitu. Entah mungkin karena emang kurang slot kameranya juga kali ya. Iya, mungkin ya. Astro minggu depan balapan oke. Finish yes. Itu repetitif. Wih, ini repetitif. Aduh. Ntar balik ke Sainz dulu guys, kasihan banget dia. Gimana menurut kalian guys? Ya masih lagi-lagi masih adaptasi ya, karena ada beberapa wawancara juga dia bilang kan kayak, aku ngerti apa yang dirasain sama Hamilton, kayak Hamilton kan masih mulai komplain kan tuh, nunjukin kayak kok gini sih men gitu. Nah saya juga ngerasain gitu, komplain terus. Tapi dia tuh memberikan efek yang bagus nggak sih buat timnya, buat ya temen ya si Albonnya juga sendiri. Kayak kita lihat
poinnya tuh udah beda banget sama si Sainz sendiri. Kenapa ya? Kalau kalau mungkin menurutku ya, jadi tahun lalu Albon itu kan rekan satu timnya itu kayak ya mungkin nggak perlu dia terlalu wah aja udah bisa dia kalahin gitu loh. Sedangkan dia tahu sekarang Sainz itu kan kelasnya, jadi tahu lah kelasnya Sainz di mana gitu loh. Kalau dia nggak langsung keep up, mungkin dia langsung kalah gitu loh. Nah mungkin sekarang ini menurutku Williams bisa, mobilnya bisa sejauh ini. Bahkan ada yang bilang mobil Williams itu lebih baik daripada mobilnya Ferrari. Maaf ya, bukan aku yang ngomong, tapi ada yang bilang, bukan aku, bukan aku. Aku hanya mengutip ya. Sitasi nih, Itu fakta, sitasi. ya, fakta. Tifosinya langsung ngomong fakta. Nah, jadi Walaupun apa klasemen masih inferior ya. oh jauh, kalau itu masih emang jauh, jauh banget. Ya, Setengahnya lebih dari setengahnya. Kalau dari performa mobilnya lebih tinggi menurut. Iya, iya. Ya mungkin sedikit banyak dari sains juga nggak sih, guys? Masukannya. Sains kan emang pemain tim banget kan, gitu loh. Jadi ya gimana caranya tim ini bisa maju gitu. Tapi ya itu poin plusnya, jadi ya mungkin William poin WD apa constructionnya naik kan kok kayak gitu. kelima loh mereka sekarang. Coba siapa yang nyangka? William yang selama ini ya zaman-zaman dulu mungkin kita masih bayi-bayi ya guys. Itu emang ngebut banget Williams. Benar-benar. Lama banget gitu, tapi sekarang ini dia bisa ada di top 5 aja tuh udah kayak wow gitu loh. Soalnya kita merindukan ini dan ya mungkin banyak faktor ya. Ini adalah menurutku banyak faktor yang berkumpul jadi satu, faktor baik yang berkumpul jadi satu dan akhirnya ya beginilah William gitu. Mungkin kalau kenapa? Komatsu kan? Dia mau Ini false. James Falls. Oh, Komatsu, bener Komatsu. Iya kan. Komatsu. Dari yang sponsornya itu aja dulu yang kayak dua tahun lalu deh. Maksudnya ya sponsornya dikit, mesti hancur mulu kalau balapan. Sekarang sponsor udah banyak, terus engine mobilnya upgrade, timnya apalagi kayak ya semoga ini kayak William yang tahun kita masih kecil ya. Iya, bener banget. Ya tapi ya itulah tadi seseru itu gitu loh maksudnya. Guys, sekali lagi karena di akhir akhir regulasi, pasti kalau udah akhir regulasi itu udah makin mirip kan guys. Jadi mungkin mobilnya udah mungkin makin mirip-mirip lagi gitu loh. Bahkan ini kemarin Falls bilang kami sebenarnya nggak terlalu serius sama tahun ini gitu loh, udah mau ngembangin mobil tahun depan. Ngomong kayak gitu aja kan kayak ya kita nggak serius guys gitu loh, udah segini loh kita nggak serius aja. Seolah-olah ngeledek yang minggu depan bajunya samaan gak sih? Iya. Kalau yang ngeledek itu bilangnya oke, minggu depan mobil kita begini, nah sedangkan yang ini kita mikir udah tahun depan. Iya. Malah disamain gimana tuh bajunya? Aduh. Kenapa sih? Bajunya gitu? Udah sama. Dikira copy paste di Word. Aduh. Dia semudah itu. Iya, susah lah menurutku, nggak tahu lah, kita lihat nanti gimana. Terus apalagi kalian guys? Kalau aku sih itu ya mungkin ini. Oh, mumpung masih ingat mobilnya Franz Hermann itu kan juga sidepodnya mirip-mirip sama McLaren sekarang kan, agak panjang ke depan, ada overbite. ATM. Apa tuh? Amati tiru. Masih tiru meh. Aduh. Ya, begitu tapi aku mau ngasih tahu fun fact waktu GP Imola kemarin sebelumnya Franz Hermann ini login dulu tuh. login. Malamnya besoknya tuh dia balapan, malam masih login sim racing ya. Iya.
Gila banget emang dia, aku nggak ngerti lagi deh udah dia. Mesti spam sirkuit Imola itu mas. Oh bisa jadi dia latihan dulu ya. Nah, spam sirkuit Alah, Imola. alah, bener Nah juga. itu kunci kemenangan Verstappen ya. Emang latihannya kurang berarti ya, emang harus lebih banyak latihan buat menang gitu. Mainkan simulasi sebelum GP-nya terjadi. Ya. Tapi kan emang pas Spam sirkuitnya. Apa? Tapi kan emang pas qualifying-nya atau latihannya juga banyak kalau menang Bill kan si Verstappen ya, jadi mungkin langsung di upgrade segala Benerin. macam sama timnya, didengerin ya untungnya. Gitu. Ya yang kasihan ya Ya, ini. Yang kasihan Sunoda ya, kasihan Sunoda. juga. Hmm. Ya gimana? Maksudnya dia masih di situ dengan mobil yang, tapi menurutku dia dibandingkan untuk saat ini ya, mungkin dibandingin Lawson mungkin lebih cepat apa namanya apa sih sebutannya kalau itu Adaptasi. adaptasi. Ini benar-benar adaptasi ke mobil Red Bullnya gitu loh. Sedangkan Lawson sendiri kita tahu guys kemarin kayak gimana kan gitu loh, sampai saat ini masih kena mental dia kayaknya. Aku takutnya, Kasih banget. Iya, belum siap. iya aku takutnya sebenarnya menurutku dia pembalap yang bagus ya. Sekali lagi dia Red Bull Academy loh. Terus ya cuman mungkin kena mental akhirnya sampai sekarang dia nggak bisa perform lagi. Bisa nih takutnya tahun depan tidak diperpanjang lagi sama Mbak Helmut. Gimana itu guys? Juga dapat kan apa? Multi year apa? Kayaknya belum deh, kan itu dia pindahan juga maksudnya dari Red Bull, aku lupa persisnya. Karena nanti mau kasih multi year tuh. Ternyata tidak. Kayaknya enggak gitu loh di situ. Sedangkan timnya guys, temen timnya coba lihat dapat poin kemarin, dia dapat poin kan. Iya, gila keren. Nomor Hajar dapat nomor berapa kemarin Hajar? 7 kayak. Enggak, sembilan di atasnya Sunoda. Bahkan dia bisa di atasnya Sunoda ya, walaupun memang startnya beda ya gitu. Jadi tetap yang paling banyak dapat ya Sunoda menurutku naiknya. Gitu. Seru sih guys. Bentar kayaknya yang paling banyak naik Sunoda, yang dapat spotlight Ferrari. iya yang paling dapat spotlight Iya. memang. Bila kalian turun lagi, apa diturunkan oleh tim Ferrari? Oh, gitu. Enggak, aku inget kemarin Sainz guys, Sainz ngomong, he touch me again like in Bahrain. Ingat Iya. gak? Iya kayak main itu mepet banget lagi. Mepet banget. Jadi lagi. Ya. Nah, tapi mungkin ada satu nih yang kelupaan. Jangan lupa guys. Timnya ada 10. Haas, adik beruang kemarin sayang sekali ya, memang tidak bisa, mobilnya mungkin nggak cocok kali ya di Imola ya, aku juga Ya nggak tahu. belum nggak perform lalu. Sempat masuk 10 besar loh. Kayak bentar doang sempat. Ya, ini ya emang virtual safety car sama safety car ini emang ngerubah peta posisi kemarin ya. Benar. Ada yang diuntungin, ada yang harus nahan dulu. Yang diuntungin yang ngambil pit awal itu. Iya. Sama yang ya memang bener-bener jauh aja gitu loh, kayak Verstappen ya kan, dia udah mah di depan dapat pit stop gratis lagi gitu kan. Yang paling nggak untung Norris ya Pak ya. Apes banget, dia baru ganti ban tiba-tiba langsung langsung safety car. VSC ya lupa aku. Yang safety car mah menguntungkan Norris berarti. Menguntungkan Norris ya. Iya benar-benar ya. Kalau tadi halang Piastri makanya agak jauh. Benar. Terus ada ini guys, sama siapa namanya? Sauber.
Sauber itu poinnya masih 6 dari race pertama sampai race sekarang, belum nambah-nambah lagi. Ya, Itu namanya konsisten. Iya lagi. Aduh. Soalnya kemarin Hulkenberg sempat masuk ke posisi 10 kan. Cuman ya kita tahu sendiri kayaknya agak sulit ya guys ya untuk bisa dapat. Soalnya mereka emang udah nggak peduli juga mau mobil tahun ini, kayaknya udah fokus tahun depan gak sih. Lagi-lagi kasihan Bortoleto guys. Next year is our year. Terang. Tuh. Next year. Terus apa lagi? Aku coba mengingat-ingat, kemarin sempat nyatet juga sih. Oh, ada ini guys. Kalian ngeliat ini nggak guys? Daniel Kvyat. Tahu Daniel Kvyat kan guys? Di Oke. Pedoknya William. William. Mm-mm. TV tahu Daniel Kvyat? Pernah dengar? Daniel Kvyat, Nah, pembalap mobil. Ini nggak sih ininya mantannya Kelly? ya Bukan. benar. Ya, Benar Aku dia. mah taunya gosip kan. And then now he is dulu Formula One driver. Dia Formula One driver. Terus ditempatkan bersama dengan Max. Maxnya outperform dia. Abis itu pacarnya diambil juga. Jadi sebenarnya anaknya Max yang pertama yang cewek itu bukan anaknya dia. Kok kita jadi gosip sih? Astagfirullah. Kemarin tuh dia di William. Kemarin dia sempat main di William. Dan wajahnya itu kayak ya Allah, aku bilang ya Allah ini kayak meratap banget gitu loh guys. Tapi emang ya separah itu sih, udah mobil apa? Kursinya diambil, pacarnya diambil. Aduh. Double kill. Oh. Ingat nggak pas kualifikasi Ade Beruang sempat bermasalah guys, yang pas lolos Q2 apa enggak? Nonton nggak? Aku nggak nonton lagi apa namanya Kualifikasi. kualifikasinya. Jadi kualifikasi itu kan sempat ada sempat merah juga kan karena Colapinto kan, kalau nggak salah seingatku. Iya, Colapinto. Nah, jadi DNF nggak bisa ngambil itu, dia nggak bisa ngambil waktu. Nah, Ade Beruang ini tuh pas lagi hot lap set. Dia sebenarnya kalau nggak kena red flag, dia lolos Q2 gitu loh. Dia masuk ke Q2 harusnya, apa lewat ya, lupa aku ya, masuk ke Q2. Tapi ada yang bilang dia itu waktunya dicatat sesudah red flag keluar, jadi waktunya nggak masuk ke catatan gitu. Akhirnya dia keluar. Tapi kalau dari analisis yang ada itu bilang dia masih safe sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya Adik Beruang kemarin agak bukan menyebalkan, dia mungkin agak sebel ya di situ. Apalagi guys. Oh, Alonso remnya sempat kebakar. Ini ya yang itu aku mau bahas tuh kemarin yang itu di bagian rem atau kan itu bagian front yang kanan sama kiri, kan kiri dulu terus kanan baru ngeri banget itu. Iya, waktu pit benar itu. Ini apa namanya, pendingin remnya kan sebenarnya. Overheat kayaknya, stup aja. Nah itu yang kemarin diributin sama Red Bull ke McLaren, yang dibilang pakai air lah segala macam. Sebenarnya kalau ban diisi air bukannya menguap ya guys, jadi gasnya gede gitu nggak sih, bahaya kan? Tapi kan ternyata McLaren kan pakai drum cakramnya itu kan, dia sedemikian rupa lah jadi dia bisa optimal gitu kan sebenarnya gitu. Paling optimal.
Ya, ini untuk balapan-balapannya tuh nggak boleh di copy ya. Gimana gimana? Yang apa sistem braking di McLaren Heeh. sama Lugano itu nggak bisa di copy tim lain ya. Bukan nggak bisa, mungkin apa ya, kita nggak tahu, mungkin terbatas uangnya atau terbatas waktunya. Gitu. Gitu. Mungkin bisa di copy, cuma nggak bisa diaplikasiin. Bisa Nah, jadi, Iya sih. bisa Next jadi. year, next gitu. year. Heeh. Next year udah ganti mobil. Ya kan Pak itu nggak apa-apa. Bener sih. Pakai sistem itu. Kok tidak kepikiran ya tim-tim lainnya. Tapi kemarin ini sih ya McLaren, tim-tim McLaren apa dari McLaren pun juga kaget kan lihat mobilnya Red Bull tuh bisa cepat gitu ternyata. Kayak kemarin tuh kan biasanya kalau cuaca di Imola kan bisa cocok tuh buat McLaren, ternyata enggak. Untungin Red Bull juga gitu karena ya itu manajemen bannya keren sih. Kagetnya gimana Sal? Kagetnya Sal? Wah, gimana Sal? Oke. Ayam. Gue bener-bener gak kekejar dari lap awal. Iya. Dia konsisten terus. Tapi itu memang membuktikan pembalap terbaik itu memang masih Max Verstappen alias Franz Hermann. Kemarin sampai ada yang Iya, nyak. orang ini Banyak. RB21-nya udah dibenerin kan. Heeh. Ya kita tunggu ya guys. Jadi masih, kalau dilihat dari apa, posisi grid, posisi orang-orang, posisi racernya itu dia masih keberapa ya dia sekarang, Franz Hermann ini? Franz Hermann masih ketiga. Masih ketiga, yang Masih. pertama tuh Piastri. Piastri 146, Norris 133, Verstappen 124. Jadi masih ada kesempatan. Jadi belum yang kayak dulu-dulu. Kalau dulu kan Max Verstappen kayak udah di depan santai-santai. Aku bisa bisa libur satu race tanpa takut kelewatan gitu kan. Kalau sekarang Piastri Sekarang masih nggak belum bisa. dia. Masih belum bisa Piastri. yang mainkan itu simulasi balapan terus kak langsung spam sirkuit. Spam sirkuit. Aduh. Habis ini spam Monaco dia mas. Spa Monaco, nah itu tuh kita nggak tahu deh, lihat nanti dia gimana. Tetap mungkin masih McLaren sih. Kenapa? Penasaran kan katanya tuh harus speed 2 kali. Oh iya, diwajibkan pit 2 kali. Biar seru kan katanya. Padahal mah kalau dari labnya ya udah Monaco gitu-gitu aja nggak sih? Mungkin bisa paling nah iya benar. Ya tapi kalau dibilang Monaco membosankan ya bener membosankan guys, tapi Monaco loh gitu. Maksudnya ini tuh penuh sejarah gitu loh. Ada di kalender F1 tuh. Iya. Salah satunya juga. Ngomongin itu, Imola kan tahun depan habis kontraknya. Ya. oh ya Jadi tahun ini terakhir. Soalnya tahun depan itu mau diganti sama Madrid Ring apa sih aku lupa. Gitu. Jadi baru. Nah, kemarin Verstappen bilang sebenarnya salah satu yang bikin dia pengen ngebalap ya sirkuit-sirkuit kayak di Imola gini katanya gitu kan, karena emang apa ya, seru lah katanya dia kayak gitu. Tapi sayang banget tahun depan nggak diperpanjang untuk memasukkan si Madrid itu gitu. padahal home base-nya Ferrari ya. Iya. Masih ada Monza. Oh iya, masih ada Monza. Monza. Temple of Speed. Yo, santai. Tenang. Ya. Monza yang penuh oleh kontroversi itu. Tapi kita harus menunggu race-race yang aneh. Biasanya tuh ada aja setiap tahun satu race yang nyeleneh. Kayak mungkin dulu teman-teman ingat siapa ya? Russell apa siapa yang juara satu di
Aduh, lupa lagi namanya. Lupa guys. Pokoknya setiap tahun tuh pasti ada race yang nggak nggak kayak race biasanya gitu loh. Maksudnya kalau race biasanya kan paling menang Piastri, Piastri, Norris, Oh, Max. Ini tiba-tiba aku paham. misalkan Kayaknya itu yang kayak Russell, Carlos. kalau Carlos masih oke lah karena dia masih di Ferrari kan gitu loh maksudku. Apa itu yang Ferrari juara itu aneh, Mas. Ferrari juara tuh itu aneh. Aneh itu aneh. Akhirnya belakangan ini kita semakin sering melihat orang yang naik Ferrari tapi sedih ya guys ya. di mobil Formula One doang, Mas. Hanya di mobil Formula One ya. WEC dia masih menang ya kan, bener juga. Ya bener. Aduh. Mobil sport oke, mobil balapan lain oke. Masih balapan Mobil lain Formula One oke. kenapa ya, Sal? Kayaknya Tampak tuh. kayak terlalu santai gak sih mereka, soalnya kayak udahlah gue udah pasti dapat duit kok gitu. Kan mereka kan dapat duit paling gede kan? Banyak nih, Bos. Apa? Padahal dia duitnya banyak loh. Iya mungkin karena duitnya udah banyak gitu, jadi kayak ya udahlah gue santai-santai aja juga dapat duit banyak gitu kali ya. Untuk yang paling dijual Ferrari. Mau siapa yang mau beli semahal itu pasti tinggi banget itu. Tapi kalau Ya, maksudnya kalau mesin itu kayaknya udah kenapa-napa Ferrari, lebih ke tim, Iya. manajemen. Manajemen itu daya tariknya di situ. gimana? Lucu kan? Kamu ngomong lucukannya dengan pasrah ya, lucukan. Kita suka yang lucu-lucu. Di awal dia sangat-sangat sombong sekali tadi. Tiba-tiba di belakang ini dia meratapi nasibnya lagi. Ya Allah. Ya, dulu Ferrari nomor 34 udah seperti orang gagal, Mas. Sekarang nomor 45 adalah keberhasilan. Aduh. Ada kayak dapat podium, buset. Pada nomor 45. Dulu kan tidak nomor 1, apaan nih? Mobil apa ini? Sekarang nomor 45. Masya Allah. Weh. Masya Allah. Tumpengan ya. Itu udah kayak ini nggak sih, Carlos waktu kemarin qualifying kan dia nyentuh pole start pertama kan. Gini semua yang ada di Iya. pit crew. Weh. Di William. Ferrari Guys. mana pernah digituin. Di William gua. Aduh. Itu benar-benar lucu. Manajernya langsung. Manajernya Sainz langsung. Kapan lagi? Aduh. Ya, gitu sih. Tadi kita udah ngomongin semua ya, seru-serunya apa ya? Sali udah, Tiwi udah belum sih tadi? Udah kan ya? Udah. Ini karena mungkin ini ya, race minggu lalu lebih nggak terlalu yang nggak banyak yang tiba-tiba aneh apa gimana, atau amit-amit nggak ada yang sampai kecelakaan segala macem. Itu seru di awalnya doang, lap pertama sama yang lap terakhir gitu. Yang lap tengah ya maksudnya nggak sampai dari awal sampai akhir tuh, kayak 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu tuh yang kita bikin awal podcast tuh kan, waktu aku absen deh kayaknya, itu seru banget. Nggak berhenti sih waktu itu ya. Miami kan, Miami. Yang Miami dari awal sampai akhir kita nggak bisa. Iya. Kayak wah gitu. Ini harusnya ada yang satu lagi mau ikut itu, kemarin dia nonton langsung guys, langsung rame-rame di Burjo. Oh iya itu sama admin ini loh, F1 Speed Indo. Iya sama admin Speed Indo. Gitu. Tapi diajak temanku. Tapi aku terlanjur beli video 30.000 karena kepotong sendiri. Gak apa-apa dong buat mendukung ini, memperkaya ini Ferrari. UMKM. Bukan Ferrari sih, F1-nya. UMKM. UMKM.
Ya gitulah. Potong sendiri, astaga, astaga. Pakai QRIS ya, pakai QRIS ya. Nah, enggak, GoPay lah. Oh, GoPay. GoPay. Terus Ini potong auto cut tuh apa sih? auto debit, auto Atau debit. debat. Auto debit. Oh, Ini ketahuan banget ini ya YouTuber apa namanya? Mencari gitu kan. Kita ngomongin sponsor apa merek-merek disebutin aja, bodo amat. putih Iya, GoPay, belum ada yang GoPay, nyampe. kanan, apa lagi? Apalagi, Pak? Semua video. Aduh. Gimana? Berarti buat res kemarin nilainya punya nilai gak kira-kira kalian ngasih nilai berapa deh? 7 kali ya kalau dari aku untuk overallnya. Aku 6/12 sama 4/11. 4/12 sama 6/11. Kenapa tuh segitu nilainya tuh? Kenapa tuh? Start dan finishnya Ferrari nomor 4 sama nomor 5. Aduh. Kalau dari Mas gimana tentang race kemarin nilainya? Sebenarnya cukup seru ya. Jadi kalau aku mungkin tapi masih nggak seseru itu, masih seruan Miami. Mau ngasih 7 juga kayaknya belum, mungkin 6,5 dulu kali ya, boleh nggak sih ngasih 6,5? Boleh. Mungkin ini ya yang bikin Kenapa? Berarti mau ngasih 6/10, tapi Ferrari buat seru. Oke, kita naikkan 8/10. Boleh. Mungkin ini kali ya yang bikin seru kemarin tuh itu pas qualify-nya, terus itu race awal, terus sama race ya udah gitu doang. Qualifyingnya Sisanya overtake biasa. Dari mana? qualifyingnya nggak seru karena nggak lolos Q3. Apa nih tuh 11-12 jauh. Start nomor 1-2 Harapan. Cilik akhir. Iya. Ya tapi mau bagaimanapun mungkin walaupun nggak seseru itu race-nya, tapi sekali lagi Imola ya tetap Imola gitu loh. Kita tahu sirkuit ini tuh emang benar-benar bersejarah gitu kan. Mulai dari ya kita tahu dari yang senengnya ada, yang sedihnya pun ada di sini kan. Terus juga walaupun di jalannya makin lama makin nggak, kalau pas balapannya mungkin nggak seseru itu gitu loh, tapi menurutku F1 itu bukan cuma tentang balapannya, tapi kadang-kadang juga tentang sejarahnya gitu loh. Jadi ya nggak masalah sih Itu menurutku. Dan selalu full seat. Kayak kemarin paling rame deh, mungkin karena pada tahu ya terakhir kontraknya di Imola, jadi itu kan rame banget tuh, merah semua sampai Pak De Hamilton ngomong kan ya, saya dapat energi dari mereka semua ini gitu loh. Dan emang kebukti kan di akhir gitu loh. seneng banget ya aduh. Kamu nanti beli yang merah-merah lah ini. Pakai yang merah dong, asal. Aku sudah menjadi penyepong Ferrari, tolong kasih saya kirim lagi. Kuliah. Aduh ya. Tolong kirim. Mungkin Ferrari F1 Indonesia mungkin ya mau mengirimkan tolong. Buat Sali. Nanti Instagramnya kita tulis di bawah lagi kayak 2 video sebelum-sebelumnya. Tenang aja. Sebutin aja semua, apalagi kita kan bebas ini, masih YouTuber. Gitu, terus ya tapi selalu seru guys ngomongin F1 sama kalian. Jadi mungkin aku juga kan masih belajar ya guys ya. Aku juga maksudnya bukan, sekali lagi kita bukan anak engineering, bukan anak teknik mesin, jadi masih ada salah dan segala macam. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman yang nonton ini pengen tahu tentang F1 kayak kemarin tuh,
Tiwi kan sempat nanya, maksudnya waktu yang pertama banget, episode pertama banget Tiwi juga nanya gitu kan. Karena kan ya di sini kita sama-sama belajar gitu loh. Aku juga Kita bukan. sama-sama awam. Dan mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan mau nanya-nanya tentang F1 atau gimana. Kemarin kan lagi rame banget tuh Dirty Air sama Clean Air tuh apa gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada yang nanya bisa kali kita bikinin videonya ya nanti sambil ngobrol-ngobrol lagi. Iya benar. Kalau enggak, kalau kalian mungkin kalau ada yang nonton lagi nih dan pengen komen kayak nggak gitu kemarin gini-gini, komen aja nggak apa-apa Nggak guys. apa-apa, nggak Kita apa-apa. suka baca kok gabut. Iya. Sama Kita kalau yang kangen skin kabut tuh boleh komen. jangan lupa skin kabut. Apa nanti ini aja ya kalau misalkan bikin thumbnailnya ini skin kabutnya Sali kali. Hmm. pakai kuda tapi jingkrak. Iya bener. Dan kali ini benar-benar kudanya jingkrak ya guys ya, nggak beneran diem dia, nggak diem dia, emang beneran jingkrak kali ini. Nah terus Kudanya ganti muka aku ya mas. gantiin apa? Kudanya ganti muka aku. Boleh nanti. Yang edit siapa? Yang edit siapa? Ya ada editor tuh di podcast. Kalau editor freelance. Editor freelance ya nanti kita gitu ya udah sih. Terus sama ini mungkin 2 minggu ke depan kita akan ketemu terus nih guys ya nggak sih, rest terus nih Oh, iya. guys. Jangan lupa di weekend ini ya ada di Monaco Monaco. dari hari Jumat sampai Minggu. Yang bilang Kayak kemarin gitu. kenapa? Itu sama ya. Jam tayang jam race-nya. Mirip kok. Mirip Race-nya jam 8 juga. karena kan masih Alhamdulillah waktu Eropa ya, enggak waktu belahan. Waktu Indonesia bener. kalau udah Amerika tuh guys, waduh pusing banget guys. Subuh di sini kemarin aku. Jam 3 Mas At di sini. Yang Like literally di sini jam 5 aku. Kenapa Sal? Salah itu aku nggak nonton yang dari Amerika. Kan aku nonton WWE itu ya. Oh iya ding. Bener Jadi juga. Kan Senin kan tayangnya Selasa di sini. Capek banget tuh pasti. Aduh. Ya jadi Monaco, ya ini udah sejam guys ternyata. Lagi-lagi kita nggak pernah berasa ngobrol kayak gini. Jadi jangan lupa abis ini masih ada Monaco. Abis itu Imola ya. Imola kan kalau nggak salah ya. Imola lagi. Apa namanya? Monza nggak sih? Enggak. Lupa aku mana ya abis ini. Coba kita lihat guys, bentar. lagi karena Formula One karena nggak hafal. Sama tenang aja, aku juga nggak hafal kok. Ini maaf kita belum bisa nampilin gambar ya, masih editor magang ini. Masih mencari-cari. Sabar, nanti kita akan segera berusaha untuk Monaco, Spanyol, Kanada. Oh, Spanyol. Wah, itu Spanyol itu seru itu. Katalu. Carlos Sainz punya ini. Iya. Akamsi boys, Akamsi. Nah, jadi tahu sendiri kan Spanyol kayak gimana tracknya. Tikungan cepat ada, tikungan pelan ada, lurusan panjang ada. Terus tikungan cepat, tikungan lambat, terus juga yang flowing juga ada. Jadi itu nanti bakal kelihatan banget itu harusnya mobil siapa yang paling jos. Bener. Wah, tidak sabar menunggu 2 minggu lagi, guys. Ya lagi. Mana ini tuh bener-bener berderet gitu loh. Kita nggak nunggu lama. Triple header. Aku lebih ke ini sih, kasihan. Ferrari ini syukur. Kasihan kenapa, Tio? Itu timnya kayak kagak istirahat. Gak ada istirahatnya abis ini. Nah, tapi kan nanti pasti istirahat lagi panjang. Kenapa, Sali? Timnya lembur. Oh, terus sama ini gak sih? Mungkin kan kita juga masih YouTuber magang nih kata Sali kan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton ini dan kalau masih ada yang nonton. Kenapa?
YouTuber kecil YouTuber kecil sekali gitu. YouTuber UMKM. YouTuber UMKM. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang punya saran kayak tadi Tiwi bilang gitu kan, kalau misalkan ada yang mau bilang apa kek gitu, kasih komentar. Ya selama dikasihnya dengan baik-baik pasti kita akan mencoba untuk mencernanya juga nggak sih guys, ya kan? Mending nonton daripada ngasih kabar. Dan jangan lupa di share. Jangan kasih paham kayak Verstappen. Ada wadidaw. Yang tidak share, like dan subscribe, rumahnya didatangi Franz Hermann. Itu mau aku mau. Iyalah, dia mau pasti langsung. Iya sih. Tapi kayaknya di Indonesia emang lagi rame-ramenya ya sekarang F1 ya. Iya lagi Lumayan. naik-naiknya karena kebanyakan Gen Z, sobat Gen Z. Ya aku Gen Z juga sih. Kamu juga sobat Gen Z loh. Umum. Jangan Itu begitu. lagi pada- Bisa nggak kita jangan ngomongin Gen Z sama Gen apa-apa ini dulu. Ketahuan kan saya nanti. Masalahnya nih guys. Gen apa? Masalahnya ya aku Gen Alpha boleh. Masalahnya gini guys. Ini kan nanti kalau yang satu lagi masuk ini, Oh iya. dia lebih imut-imut dibanding kita bertiga guys. Iya lagi. Aduh. Makin jauh bedanya. Makin jauh beda. Tapi Iya. itu seru. Ya, tapi bakalan lebih seru sih menurutku karena kan kita ngelihat nih maksudnya. Lihat dari 4 sisi ya. Iya dari 4 sisi gitu kan. Ini 3 sisi aja 1 jam 6 menit 1 jam berapa ini kalau nggak salah, lupa aku ngeliat. Udah selama itu guys. Jadi gimana kalau berempat pasti akan lebih rame lagi mungkin ya. Jadi seru lagi, lebih banyak insight ya. Iya. Itu. Ya kalau mungkin ada yang punya saran buat biar bisa nambahin gambar gimana caranya guys atau segala macam guys, kasih tahu juga ya guys ya. Masih belajar nih guys. Like dan subscribe untuk meningkatkan 1% chance kemenangan Max Verstappen. Ayo like subscribe. Dan asal kalian tahu kemarin minggu lalu aku nelpon ibuku. Minggu ini belum, ini kan masih awal. Minggu lalu aku nelpon ibuku dan ibuku bilang, "Kamu bikin video YouTube ya, Mas?" katanya gitu. Ibuku nonton, guys, ternyata. Tahu keluarganya. Jadi jangan kalau adik kamu kayaknya nggak mungkin ya mas. Enggak. Kan nggak mungkin. Lihat nih abang gitu kan nggak mungkin ya, mesti kayak jangan temennya ibu kamu apa bapaknya temen adekku kolega ibu kan. Bisa jadi gitu kan. Aku kayak, ibuku nonton, aku bilang gitu. Aku agak terkejut sebenarnya. Aduh. Ya begitu guys. Aku main doang nonton kakek. Oh iya, sama lagi-lagi penutup. Di tahun 2025 ini kalian lihat siapa yang udah kelihatan nggak siapa? Hah? Kayak di balapan berapa pemenangnya? Juara. Ya juara dunianya Sal. Aku agak takut mau bilang ya. Udah 8 balapan. 8 sama ini ya, sama sprint ya. Oh iya. Nah, apakah udah ada yang bisa menebak? Kan itu pertanyaan kita dari awal. Bikin nggak nih? Betul. Gimana menurut kalian? Semakin pro ke Franz Hermann. Kembali Franz Hermann ya. Kalau dari aku agak kok ada yang satu muncul nih, anak pepaya. Tapi masih nggak tahu ya, cuma ya aku masih ingatnya Hermann sih. Setauku orang yang namanya Hermann itu biasanya orang Betawi guys. Yang namanya Hermann. Kukira orang namanya Hermann itu orang Betawi, ternyata dari Jerman guys. Jadi selama ini kalau aku punya teman namanya Hermann tuh keren dia sebenarnya guys. Dari Jerman dia, bukan dari Betawi dia ternyata. Sebenarnya kalau tahun ini pertanyaannya kayak gitu, kalau di awal kemarin aku mungkin langsung bisa bilang salah satu dari Papaya. Aku bisa memastikan itu salah satunya pasti dari Papaya karena kita tahu mobilnya sekuat itu guys untuk saat ini. Sampai paling tidak
race ke-8 ditambah sprint ya gitu. Dengan sprint maksudnya. Tapi pembalap terbaik masih Max Verstappen. Betul. Nah, Masih kalau Franz Verstappen. Ya. aku bahkan tifosi pun mengakui kan gitu. Tifosi aja mengakui gitu. Gimana sih, aku hari ini udah pakai baju Franz Hermann loh ini, gimana. Jadi Iya, dan kalau misalnya tahun ini si Verstappen juara lagi, wah gila, rekornya sama kayak Schumacher. yang mana tuh? Yang mana? 5 kali juara dunia. Rekornya sama. Iya. Makanya jadi Iya. tapi kalau menurutku memang apa, Max Verstappen ini sekelas sama Michael Schumacher menurutku, karena coba aja teman-teman lihat semua, kalau kita mungkin lihat ke belakang, semua timnya semua yang satu tim sama Michael Schumacher kalau nggak bisa ngimbangin pasti didepak, sama kayak sama Max ini kan. Kemarin kita ngelihat siapa namanya, Checo Perez itu kan udah sangat-sangat menjanjikan menurutku di awal. Dia itu udah bagus banget loh, dia nggak pernah nyerang Max ya kan, dia jadi menteri pertahanannya Max dengan sebegitu kuatnya. Cuman sayangnya di akhir-akhir kemarin karena mungkin dia nggak didengerin, mobilnya lebih ke Max, jadi dia nggak bisa bantu lagi gitu loh, nggak bisa bantu gitu kan. Sama Michael Schumacher juga dulu kayak gitu. Jadi menurutku kelasnya memang sama mereka berdua ini. Jadi kalau misalkan nanti bisa dapat 5 berturut-turut, ya nggak salah menurutku. Jadi untuk sampai saat ini masih Franz Hermann gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan adik-adik yang di Pepaya itu juga bisa merebut gitu loh, karena kita nggak pernah tahu nih. Yang paling dalam ya. Kenapa? Yang paling dalam pengennya Pepaya itu kan. Enggak. Kalau Salah aku satu. aku sih sebenarnya gini, nanti di ujungnya siapapun aku akan seneng gitu loh. Yang penting adalah selama 24 race ini itu tuh seru gitu loh. Jangan cuman Max lagi yang menang, jangan Oscar lagi gitu. Jadi kita tuh nggak bosen ngelihatnya. Kalau 2-3 tahun ke belakang kan tak ingat sendiri kan, Max lagi Sebenarnya aku lebih ini sih, lebih penasaran banget nih Hamilton di mobil Ferrari ini loh, kayak dia tuh bisa keep up, cuma ya tuh belum takutnya tahun depan pindah gimana guys. Itu multi year bener. Tapi ada yang bilang Max juga mau bisa ada itu. Kenapa? Tapi kan bawa sponsor gede itu. Iya benar. iya. Tapi ada yang bilang juga katanya kalau misalkan kita kan nggak tahu kontraknya Max itu kayak gimana. Soalnya kan ada kontrak yang menyatakan kalau outperform dia bisa pindah, ya kan? Gitu. Jadi nggak tahu kan kontraknya kayak gimana, outperformnya tuh yang dimaksud kayak gimana, kurang dari 3 besar kah atau gimana, kita kan nggak tahu. Tapi kalau kira mau pindah kemana pun dia juga masih bingung nggak sih sebenarnya. Gitu loh. Katanya ini di Mercedes. pepet sama Mercedes. Apa nggak mau mencoba gerobak merah itu? Waduh. Gacor deh kalau dia di Ferrari tuh, aduh, kayak keren aja udah Verstappen di Ferrari, coy. Keren karena boleh itu. Nanti mau ngorbanin siapa tapi kalau kayak gitu Leclerc lagi yang dikorbanin. Terserah. Udah amat. Let's go, Mak. Yang penting gerobak merah bisa ke depan gitu ya. Yoi. Swap driver. Ya kemarin ada yang bilang juga katanya kalau misalkan Max ke Mercedes mungkin tinggal tinggal Red Bull mau minta siapa, entah Kimi kah atau Russell gitu. Ada yang mungkin ya terlalu banyak lah rumor-rumor yang belum jelas ini guys. Tapi yang perlu kita tahu satu, F1 itu sebenarnya mereka nggak berantem guys di dalam. Mereka tuh temenan sebenarnya di dalam. Yang bikin itu fansnya sendiri gak sih? Iya, yang suka bikin ribut fansnya sendiri gitu loh. Jadi mereka mah di dalam mungkin Om Toto ribut-ribut segala macam, di belakang juga ngajak ngobrol Max dan segala macam, pasti aku yakin kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu kecuali sama FIA ya. Ais. Itu beda lagi, itu beda cerita itu. Sensor.
Aduh, penalti nah. Sensor. Penalti 5 detik Penalti 5 detik lagi. jadi Aduh. start dari pit. Ya, kayaknya gitu nggak sih guys? Sudah 1 jam lebih nih guys kita. Ya. Nanti yang nonton juga bosen ini kapan selesainya gitu kan. Gak selesai-selesai ngobrolnya. Tapi ada kemarin temanku. Wajah asli pembalap F1 ada di balapan pakai Lego itu ya. Iya, bener. Aku punya temen tifosi juga gitu kan. Bahkan Mbak kebetulan beliau itu ngomong kayaknya Leclerc lebih happy lomba pas Lego kemarin gak sih dibanding lomba biasanya. Benar. Semua driver nggak sih? Iya, fun banget sih. Fun banget. Pinter emang. Nggak kepikiran lu, siapa yang kepikiran bikin mobil Lego segede gitu terus dibawa muter. Tapi biayanya berapa? Emang lain orang Amerika tuh. iya, emang beda mereka. Nggak ngerti lagi aku. Ada aja Biayanya gitu. berapa? Mana dihancurkan? Iya, guys, ya Allah. Nah, Ya, yang bikin lucu tuh Ya yang bikin lucu tuh si Leclerc sama Hamilton nanya ini bisa di ekstra push nggak tenaganya. Kayak berulang kali kayak ini terang nggak, nah nggak kejawab ini bisa nggak, ya, itu nggak bisa. baterai doang. ya, tapi kan mereka akhirnya dorong-dorong gini kan. Ya, Iya. gini-giniin. Berhasil lagi. Ya, begitulah. Kita kalau ya kita tunggu lagi 2 race ke depan ya yang bakalan jelas-jelas ada di depan mata dan ramah di waktu yang pasti, yang ramah di waktu ya guys, tidak begadang Iya, lagi. Jadi cuman hari ini Waktunya jam 8 lah ya. Jam- jam-jam makan malam gitu kan atau udah mulai chill gitu kan. Ya, tapi jam habis badminton. ya jam-jam oh iya dia main badmintonan guys gitu. BTW kamu mau nyari baju badminton guys? Siapa tadi namanya? Tiwi apa Sali? Dua-duanya nggak sih? Oh tadi Tiwi dia yang ngomong. Nanti aja kita omongin yang lain ya. Kita closing dulu. Kita closing dulu, nanti baru kita obrolin lagi yang masalah itu. Tapi kayak gitu, sekali lagi. Apalagi guys, udah kepanjangan gak sih? Apa kita langsung closing aja? Boleh di closing. Thank untuk Makasih ya, langsung di closing aja lah kalau gitu nggak apa. tanya pantun. Ah iya, oh boleh tuh. Berarti setiap closing kita minta Sali untuk pantun. Aku belum siap-siap. Aku belum siap-siap. ya? Aduh. Kayak tentang mobil Ferrari yang kemarin kayak apa Leclerc. Oh, iya. Agak beban kata Sali ya, kenapa tiba-tiba banget katanya Sali. Aduh. Kalau kemarin dia tuh langsung ini soalnya Mbak, apa kayak set ngomong aja gitu kan. Jas merah apa tuh, lupa aku kemarin dia ngomong. Nah, tunggu 3 hari lagi mas. Iya boleh, kita masih ada waktu 3 hari, tenang aja, tenang. Memorinya masih cukup, kuota masih banyak, ini tenang aja, aman. Kalau ini yang jam-jam TV agak putus-putus nih ternyata. aku tuh mau nyetel lagu closing apa lagu-lagu kayak dudu-dudu gitu takut kena ini apa Copyright. sih kalau di YouTube copyright. Jadi nggak jadi deh, baru ingat Kita bikin takut kena copyright. Aku mau nyetel kayak lagunya dudu. Verstappen. Oh oke, dapat. Oke, sip. Closing. Ikan teri di bawah lari. Cakep. Mau diturunin King Ferrari apa turun sendiri? Anjay. Kelas. Mantap. Sampai ketemu, makasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Ayo.